Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab tentang akhlak di generasi salaf, di mana di sana banyak sekali contoh real, contoh nyata yang telah mereka lakukan. Dan ini sekali lagi menjadi barometer atau ukuran kita, karena kita semuanya ingin meniti apa yang dilakukan oleh kaum salaf ini, baik secara akidahnya, akhlaknya, apa yang dilakukan oleh mereka, ini kita ingin mencontoh itu. Kita masih di dalam pembahasan bab yang pertama, yakni tentang keikhlasan kaum salaf dan sikap kejujurannya. Terakhir kemarin, ini kita sampai di halaman 15 dari buku ini. Sampai halaman 16 ya. 16. Di mana salah seorang dari mereka yang dikenal yakni tentang kesolehan dan juga keutamaannya, yakni Yunus bin Ubaid. Namun ketika ada seorang menulis surat agar apa sih, yakni apa amalan yang telah dilakukannya, amal solehnya, ternyata beliau tidak menyebutkan amal solehnya sama sekali. Nah sekarang kalau kira-kira kita coba disuruh menyebutkan amal soleh yang telah Anda lakukan atau kita lakukan dalam satu hari aja, antara amal soleh dan amal baiknya, amal baik dan amal jeleknya, kira-kira lebih mudah menyebut amal jelek apa amal baiknya? Ya bisa nanti itu satu orang nulis lima saja dalam 1 menit, misalkan bisa nggak menyebutkan 5 amal baik dan 5 amal jelek yang telah dilakukan, walaupun tanpa menyebut nama. Kalau bisa nanti coba ditulis. Lebih mudah mana menyebut nama, menyebut kejelekan yang kita lakukan dan juga kejelekan yang telah kita lakukan dalam 1 hari, kira-kira ada nggak kira-kira amal jelek yang telah kita lakukan atau amal soleh, lebih cepat mana gitu. Nah ini jelas-jelas terkenal kesolehannya. Ini begitu disuruh menyebutkan itu, ternyata apa? Dia tidak menyebutkan sama sekali. Bahkan di akhir, ini kita tertarik di sini, di akhir dia menyebutkan di situ, ya ketika dia jadi menyodorkan, maksudnya mengatakan kepada dirinya agar ia bisakah ia tidak menyebutkan orang lain, maksudnya kecuali kebaikannya, tidak menyebut orang lain kecuali kebaikannya. Jadi yang disebut kalau itu berkaitan dengan orang lain, dia selalu menyebut kebaikannya. Namun ia mengatakan, namun setelah aku katakan itu kepada diriku, maka aku dapati bahwa berpuasa di siang yang panas, terik di siang yang bolong di kota Basra lebih mudah kulakukan daripada tidak menyebut aib mereka. Artinya untuk tidak menyebut aib orang itu sulit, kata beliau ini. Pada selevel beliau amalnya terkena kesolehannya. Maka diakhiri dengan demikianlah kondisi diriku, wahai saudaraku, wassalam, selesai. Nah berikutnya, kita masih melanjutkan ini, karena pertama ini bab yang penting, karena ini berkaitan dengan apa? Keikhlasan dan kejujuran. Dan kita tahu bahwasanya keikhlasan ini adalah syarat diterimanya ibadah, kita tahu itu. Nah berikutnya Muhammad bin Al-Musanna menceritakan, Abdullah bin Sinan telah menceritakan kepada kami
Ia berkata, aku pernah bersama Abdullah bin Al-Mubarak dan Mu'tamar bin Sulaiman di Tarsus, di Turki sekarang. Orang-orang berteriak, musuh, musuh. Kita sering mendengar kata Ibnu Mubarak ini. Orang-orang pada berteriak, ada musuh, ada musuh. Ibnu Mubarak dan orang-orang lalu keluar. Ketika dua kelompok sudah saling berhadapan, seorang Romawi maju dan menantang perang tanding. 1 lawan 1. Maka seorang lelaki muslim maju. Lelaki kafir itu berhasil menerjang dan membunuhnya. Begitulah berlangsung terus hingga ia berhasil membunuh 6 orang muslim. Orang kafir ini berhasil membunuh 6 orang muslim. Ia dengan angkuh berdiri di antara dua kubu menantang perang tanding. Siapa lagi yang mau maju? Ini 6 orang muslim kalah sudah. Namun tak seorang pun yang melayaninya. Tidak ada yang melayaninya. Tiba-tiba Ibnu Mubarak menoleh kepadaku seraya berkata, wahai fulan, kalau aku terbunuh, lakukan ini dan ini. Berarti yang akan maju adalah Ibnu Mubarak. Beliau lalu mengayuh dari tunggangannya dan menyerang lelaki kafir itu. Dan terjadi pertarungan untuk beberapa saat. Dan akhirnya beliau berhasil membunuh orang kafir tersebut dan menantang perang tanding orang kafir lainnya. Mubarak berhasil membunuhnya. Seorang kafir lainnya maju menghadapi beliau, namun berhasil beliau bunuh juga. Begitu terus berlangsung hingga beliau berhasil membunuh 6 orang kafir. Pasatnya. Mereka berhasil membunuh 6 orang muslim. Kemudian Ibnu Mubarak berhasil membunuh 6 orang kafir. Beliau terus menantang bertanding. Namun sepertinya mereka jadi penakut. Orang kafir nggak ada yang maju. Beliau lantas menghentakkan tunggangannya, menembus dua kubu yang berhadapan, lalu menghilang. Kami seolah-olah tidak merasakan kejadian apa-apa. Saking terpesona, terpana dengan kejadian itu. Tiba-tiba beliau sudah berada di sisiku seperti sebelumnya. Perhatikan. Jadi habis menyerang itu langsung memacu tunggangannya, masuk ke menerjang dua lawan tadi, kemudian tiba-tiba sudah berada di sisiku, kata yang cerita ini. Seraya menandaskan, wahai fulan, selama aku masih hidup, berarti kata-kata ini yang perlu ditekankan. Wahai fulan, selama aku masih hidup, jangan engkau ceritakan hal ini kepada siapa-siapa. Jangan kau katakan bahwasanya aku telah berhasil membunuh 6 orang kafir di saat semua orang muslim tidak ada yang berani maju. Selama aku masih hidup, jangan engkau ceritakan hal ini kepada siapa-siapa. Ini dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Perhatikan ini. Ini terkadang orang kan bangga, ya kan? Bagaimana nggak bangga, semuanya nggak ada yang maju. Begitu dia maju semuanya orang kafir, 6 orang bisa terbunuh dan nggak ada lagi orang kafir yang berani maju. Habis itu dia pergi. Tapi pesannya apa? Perhatikan. Selama aku masih hidup, jangan engkau ceritakan hal ini kepada siapa-siapa. Ini pesannya. Ini yang patut kita contoh ini. Jadi jelas-jelas ini jasanya. Semua orang tahu. Tapi pesan temannya tadi yang kenal dengannya mengatakan semacam tadi. Nah, berikutnya. Dari Ahmad bin Ishaq diriwayatkan bahwa ia menceritakan Al-Fat bin Abdussalam telah mengabarkan kepada kami. Muhammad bin Umar dan Abu Ghalib Muhammad bin Ali serta Muhammad bin Ahmad At-Taraifi mengabarkan pada kami, mereka menceritakan. Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad telah memberitakan kepada kami. Abu Fadl Ubaidillah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami. Ja'far bin Muhammad telah menceritakan kepada kami. Amr bin Utsman Al-Himsi telah menceritakan kepada kami. Baqiyah telah menceritakan kepada kami. Sofwan bin Amr dan terusnya ini telah menceritakan kepada kami. Sulaim bin Amr telah menceritakan kepada kami. Jubair bin Nufair telah menceritakan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Abu Darda pada saat beliau hendak mengakhiri sholatnya dan telah menyelesaikan tasyahud, beliau memohon perlindungan dari kemunafikan. Sekelas Abu Darda. Ini
di akhir di tahiyat. Beliau mohon perlindungan dari kemunafikan dan memperbanyak permohonan tersebut. Maka coba bertanya, ini termasuk tempat untuk berdoa yang bagus. Ini apa? Setelah tasahud sebelum salam. Ya. Tasahud sebelum salam. Ada apa antara dirimu dan kemunafikan, wahai Abu Darda? yakni orang seperti Anda, tapi Anda seorang sahabat, tidak mungkin terjangkit sifat munafik. Kok Anda minta perlindungan dari sifat munafik? Minta perlindungan dari sifat munafik. Kemudian apa kata beliau? Beliau menjawab, tinggalkan pertanyaanmu itu. Sesungguhnya seorang itu bisa saja Allah balikkan hatinya dalam satu saat sehingga ia keluar dari agamanya. Nah, perhatikan kata-kata ini kan yang intinya di sini. Begitu tawaduknya, sekelas Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW. Maka ini banyak berlindung dari sifat munafik. Dari sifat munafik. Dan mengatakan bisa saja Allah balikkan hatinya dalam satu saat, siapapun ini. Termasuk mungkin dia merasakan dirinya. Sehingga ia keluar dari agamanya. Karena Allah lah yang membolak-balik hati manusia. Selama manusia masih hidup, kan? Ya, selama manusia itu masih hidup, masih bisa berbolak-balik hatinya. Maka di antara doa yang banyak dibaca oleh yakni Rasulullah SAW, apa? Ya, muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah SAW banyak membaca ini. Para sahabat demikian ini kehati-hatinya, minta perlindungan dari kemunafikan, dari nifak. Apalagi kita. Maka jangan pernah merasa mesti sudah di atas sunnah saya paling sunnah saya ini. Misalkan, nggak mungkin saya munafik ini. Saya nggak mungkin munafik. Jadi perasaan semacam ini harus dijauhkan. Lebih baik merasa khawatir ada kemunafikan di dalam dirinya daripada memastikan diri orang yang nggak pernah munafik dan nggak akan munafik. Ini. Jadi merasa kurang sempurna, merasa kurang baik, merasa masih jauh dari kesempurnaan, dari kesolehan, dari sunnah. Ini mungkin lebih baik ya, daripada orang yang merasa sudah paling sunnah, paling jujur, paling beriman. Ada orang yang menilai itu terserah, ini kan perasaan kita maksudnya, termasuk ini. Dan dia banyak berdoa dengan doa semacam itu. Kemudian yang berikutnya, yakni kisah berikutnya dari Al-Firyabi. Diriwayatkan bahwa ia menceritakan Abu Bakar Sa'id bin Ya'qub At-Tariqani telah menceritakan kepadaku. Abdullah bin Mubarak telah menceritakan kepada kami dari Al-Auza'i, dari Harun bin Ri'ab. Diriwayatkan bahwa ketika Abdullah bin Amr sedang dalam sakaratul maut, Abdullah bin Amr sedang dalam sakaratul maut, maka beliau berkata, coba kalian hubungi si Fulan, seorang lelaki dari Quraisy. Dahulu aku pernah mengatakan kepadanya suatu ucapan yang menyerupai janji untuk menikahkannya dengan putriku. Karena ini mau, ini apa dalam sakaratul maut ini. Dan aku tak ingin menemui Allah dengan sepertiga kemunafikan. Kenapa sepertiga kemunafikan?
Idza wa'ada akhlafa. Orang munafik sifatnya apabila berjanji mengingkari. Dan ia telah mengatakan bahwa seorang dia akan jadi menikahkan dengan putrinya dan ingin menyerupai janji. Maka aku jadikan kamu sekalian sebagai saksi bahwa aku telah menikahkannya dengan putriku. Dan tidak apa-apa kan ada saksi, walinya menikahkan. Sudah jadi nikah. Nah ini, bayangkan. Di sini sedang sakaratul maut. Khawatir ketika enggak dipenuhi itu, ini apa? Mati nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa sepertiga kemunafikan. Ada sifat nifak. Sementara sekarang banyak kita kadang ngobrol janji enggak terasa. Sedikit-sedikit janji akan begini, oke begini. Ditunggu-tunggu, saat waktunya enggak ada kabar, enggak ada berita. Padahal kan tahu bahwasanya mengingkari janji itu sifatnya orang munafik. Artinya di sini aplikasinya ini yang harus kita usahakan. Mengamalkan ilmunya. Maka al-ulama itu ada al-alimun al-amilun bi ulumihi atau bi ilmihi. Orang yang berilmu lagi mengamalkan ilmunya, ya ini yang berat mengamalkan ilmunya ini. Kita mungkin tahu dan hafal ini. Ayatul munafiki salasu. Tanda orang munafik 3. Idza wa'ada akhlafa wa idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumin akhona. Hafal. Apabila dia ngomong berdusta. Apabila berjanji mengingkari, enggak ditepati. Apabila diberi amanah, khianat. Diberi amanah, khianat. Nah terkadang dan jangan sampai orang yang sudah hafal hadis ini tapi di dalam pengamalannya terkadang melanggar itu. Sifat-sifat itu ada dirinya, dia tidak sadar, tidak segera meninggalkan, bahkan terulang-ulang. Ini jangan sampai. Lihat pengamalan kaum salaf. Maka diberi judul apa? As-sidq, benar-benar jujur, ikhlas dan juga jujur. Betul-betul benar, kebenaran akan keimanannya dan takut akan kemunafikan semacam itu. Kemudian berikutnya, lihat dari Musa al-Mu'alla diriwayatkan bahwa ia menceritakan Abu Hudzaifah pernah berkata, "Wahai Abu Musa, ada 3 kriteria yang apabila ketikanya ada pada dirimu, maka setiap kali kebaikan turun dari langit pasti kamu dapat bagian." Nah, penting sekali. Yaitu yang pertama, yakunu amaluka lillahi azza wa jalla. Yang pertama, yaitu hendaknya amalanmu, kalau dibaca diberi an ya ayyakuna, hendaknya amalanmu ini lillah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah azza wa jalla. Ikhlas di dalam beramal. Enggak peduli orang tahu apa enggak tahu. Dilihat orang apa enggak dilihat orang, yang penting karena Allah sudah berangkat. Sama saja amal apa saja, termasuk mencari ilmu karena Allah, ikhlas. Bah temannya ngaji ya, temannya berangkat apa enggak? Berangkat apa enggak? Enggak berangkat, sudah aku juga enggak berangkat lah. Ini berarti kita siapa? Ayo perhatikan, ikhlas. Maka perhatikan di antara ada penuntut ilmu, antum dan sering ngaji ada penuntut ilmu. Yang pertama apa? Ikhlas. Ya berat ikhlas itu. Ngaji enggak? Ngaji tapi sedikit yang datang enggak mau datang. Berarti ingin yang banyak, bukan karena Allah. Hati-hati, ikhlas. Ini kan ini. Yang pertama, hendaklah amalanmu hanya karena Allah. Yang kedua adalah wa tuhibbu linasi ma tuhibbu li nafsik. Yang kedua, hendaknya kamu mencintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu. Ini kan senada dengan hadis apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini jangan salah mengartikan, karena ada salah mengartikan ini. Tidak sempurna keimanan saat seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya.
Ini kelihatannya sepele ini kan, tapi berat ini. Berat. Kalau antum senang berhasil, maka ketika saudara Anda berhasil juga harus senang. Kalau Anda dagang itu laris, misalkan ya, laris itu, habis itu dagangannya, Anda senang kan? Maka ketika Anda punya teman, Anda nggak laku, teman Anda laku, laris dagangannya, Anda juga harus senang. Bisa nggak? Berat kan ini? Ini yang kedua. Jadi hendaknya kamu mencintai untuk orang lain apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh teman itu, kita senang. Ketika teman mendapat semacam itu, Anda juga harus senang. Kita harus senang. Kelihatannya gampang. Nah, tapi ini ya semacam itu. Yang ketiga, soal makanan, jagalah kehalalannya sebisa kamu. Ini tentang masalah ini. Jadi menjaga kehalalan makanan. Warok, berhati-hati di dalam apa yang akan dimasukkan ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya. Kemudian diriwayatkan bahwa seorang tukang cerita yang tinggal dekat dengan Muhammad bin Wasi' berkata, kenapa aku lihat manusia itu tidak bisa khusyuk, tidak bisa berinang air matanya, dan kulitnya tidak bisa merinding mendengar ceritaku? Muhammad menjawab, wahai fulan, aku melihat orang-orang itu tidak terketuk hatinya karena faktor dari dirimu sendiri. Apabila kata-kata itu keluar dari hati, niscaya ia akan sampai ke hati pula. Nah, kemudian coba ini supaya selesai. Ini agak panjang ya. Berikutnya kita lewat sini dari Aun, coba langsung dari Aun. Yaitu Aun bin Umar berkata, aku pernah mendengar Hisam Ad-Dastuwai menyatakan, demi Allah, aku tak berani menyatakan sama sekali bahwa suatu hari aku pernah pergi mencari hadis karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? Maksudnya apa ini? Demi Allah, aku tidak berani menyatakan sama sekali bahwa suatu hari aku pernah pergi mencari hadis karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ini? Menunjukkan apa? Tidak berani dia mengatakan, orang salaf ini, bahwasanya aku ikhlas mencari ini. Aku ikhlas mencari satu hadis. Pernah suatu hari saya mencari hadis karena Allah, ikhlas. Enggak berani. Apakah enggak ikhlas? Berupaya untuk ikhlas. Tapi inilah kehati-hatiannya. Tidak berani menstempel aku ikhlas. Karena kalau orang mengatakan aku ikhlas juga, kalau didengar orang berarti kurang ikhlas. Kalau antum ikhlas enggak usah diomong-omongkan orang. Enggak peduli apakah Anda akan dipuji oleh orang. Oh kamu bagus, oh kamu kurang bagus. Kan sama saja kalau orang udah karena Allah sudah kan. Nah, aku nggak berani, ini menyatakan nggak sama sekali bahwa suatu hari aku pernah pergi mencari hadis karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ini maksudnya. Ya tentu ini yang contoh. Apakah hati-hatiannya? Tidak menunjukkan aku paling ikhlas, aku selalu ikhlas dalam setiap amalan, termasuk dalam mencari hadis. Bagaimana antum mencari ilmu? Ya kalau ini semacam ini maka mencari ilmu. Aku menghadiri ke majelis sana ikhlas ketika itu aku. Ya kan ini tidak berarti semacam itu. Artinya tetap kita dalam hati kita ikhlas karena Allah. Nah, kemudian qultu Adzabi, Imam Adzabi mengatakan, wallahi wala ana. Assalamualaikum. Imam Adzabi pun mengatakan, wallahi demi Allah, tidak juga aku. Imam Adzabi, kita terkenal, kita sering mendengar ini Imam Adzabi. Demi Allah, aku juga demikian. Tidak juga aku. Antum? Gimana? Berani nggak nyatakan ikhlas saya? Nah ini. Imam Adzabi menyebutkan, demi Allah, wallahi wala ana. Demi Allah, tidak juga aku. Bayangkan ini kehati-hatian salaf. Ini loh salaf. Ini loh salaf. Mana yang akan diunggulkan dari amalan kita?
Faqad kana as-salafu yatlubuna al-ilma lillah. Dulu kaum salaf mencari ilmu karena Allah. Fana balu wasara aimatan yuktada bihim. Jadi dulu mereka mencari ilmu karena Allah, maka mereka pun jadi terhormat. Dan jadi terhormat dan menjadi para imam yuktada bihim yang dicontoh, yang menjadi panutan. Wa talabuhu qaumun minhum awalan la lillah. Dan suatu kaum dari mereka talabuhu atau talabahu qaumun, suatu kaum di antara mereka mencari ilmu pertama kali la lillah, bukan karena Allah. Wa hassaluhu, dan mereka pun mendapatkannya. Mereka pun mendapatkannya. Kemudian namun thumma istaqamu wa hasabu anfusahum fajarrahum al-ilmu ilal ikhlas. Kemudian namun kembali ke jalan yang lurus, istiqomah maksudnya, dan mereka istiqomah, lalu mereka muhasabah. Jadi menginspeksi dirinya sendiri. Dan akhirnya ilmu itu sendiri yang mendorong dirinya menuju keikhlasan di tengah jalan. Ini kan bisa juga. Kadang-kadang kita mau yang ngaji ilmu, ikut-ikut teman aja udah. Atau diajak-ajak terus, sungkan lah, kalau malu lah. Kalau nggak hadir, ayo kita kajian. Bisa jadi kan. Awal-awalnya nggak ikhlas, awal-awalnya nih. Pokoknya ngikut-ngikut ya. Kalau nggak hadir itu sungkan lah. Apalagi yang mengajak itu atasannya gitu kan. Atau bosnya gitu kan. Tapi kelamaan kita mendapatkan ilmu, ngaji, ilmunya sendiri akhirnya menjadikan dia bisa ikhlas. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mujahid dan lainnya. Dahulu kami menuntut ilmu tanpa niat yang tinggi. Namun kemudian Allah menganugerahi niat sesudah itu. Sebagian ulama menyatakan kami hendak menuntut ilmu untuk selain Allah. Namun ternyata ia hanya bisa dilakukan karena Allah. Yang demikian juga bagus. Karena pada akhirnya mereka menebarkan ilmu tersebut dengan niat yang solih. Niat yang benar. Kadang-kadang manusia juga begitu. Tetapi ada juga kaum yang menuntut ilmu dengan niat yang rusak, yakni untuk meraih kenikmatan dunia, agar mereka mendapat pujian. Maka mereka hanya memperoleh apa yang mereka niatkan. Nabi bersabda, "Man goza yanwi ikolan falahu manawa." Barang siapa yang berperang dengan niat untuk mendapatkan yakni tali ikat unta, untuk dunia mendapatkan ghanimah, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Nah ini bisa kita lihat orang-orang semacam ini tidaklah mengambil pancaran cahaya ilmu. Semua perbuatannya itu juga tidak berbekas di hati mereka. Ini hati-hati. Jadi yang memberikan kefahaman ilmu itu Allah. Maka keikhlasan kepada Allah ini membantu seseorang bisa memahami suatu ilmu dan kemudian bisa mengamalkannya. Karena bisa memberikan kefahaman ini Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Maka ketika niatnya bukan karena Allah, kadang tidak berbekas itu di hati mereka. Ini hati-hati. Kita ngaji udah lama kesana kemari, tapi berbekas enggak di dalam diri kita? Membekas enggak di dalam amalan kita? Ilmu mereka juga kurang berguna di dalam memperbaiki amal mereka. Karena tujuan mencari ilmu bukan niat karena Allah. Maka ilmunya tidak bisa memperbaiki amal mereka. Amal-amalnya tidak bisa menjadi lebih baik. Tetap aja. Sesungguhnya orang yang alim berilmu hanyalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi orang yang berilmu hanyalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yaslu min ibadi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka semakin orang itu mengenal Allah, semakin berilmu tentang Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Dan semakin takutnya itu diwujudkan dalam perbuatannya, ucapannya, amalannya.
Maka ketika seorang itu a'lamun nas, orang yang paling tahu berilmu, maka dia hendaknya aqdamuhum bil amal, yang paling awal juga di dalam beramal. Maka ini kita ukur, kita lihat diri kita. Semakin ketika bertambah ilmu kita, amal kita tambah lebih baik apa tidak? Bagaimana hubungan kita dengan manusia? Nah ini katanya dengan keikhlasan. Ada juga kaum yang memperoleh ilmu yang digunakan untuk mendapatkan jabatan. Sehingga ketika telah berkuasa, mereka berbuat zalim. Sudah menjadi pejabat, sudah selesai, ilmunya sudah sampai. Kemudian mereka berbuat zalim. Tidak lagi berpegang pada etika keilmuannya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan melakukan perbuatan keji dan dosa-dosa besar. Mereka sungguh celaka. Mereka bukanlah para ulama. Maka ini menunjukkan bagaimana kaum salaf ini berhati-hati di dalam amal perbuatannya, dan betul-betul takut kepada Allah dan menjaga keikhlasannya, ketakutannya kepada Allah dan takutnya dari sifat munafik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa meniti dan mengikuti jejak mereka. Amin. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.